Beredar video Panglima TNI Laksamana Yudo Margono saat memberikan arahan kepada para prajuritnya untuk mengatasi polemik Rempang. TNI-nya mama masyarakatnya 1.000 ya kita keluarkan 1.000, satu meeting satu itu kan selesai. Berikut fakta di balik viralnya video terkait Panglima untuk memerintahkan anggotanya memiting warga di Pulau Rempang dalam mengatasi kerusuhan di sana. Lebih dari masyarakatnya itu satu orang meeting satu itu kan. Iya kan TNI-nya mama masyarakatnya 1.000 ya kita keluarkan 1.000, satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu gitu. Tahu dipiting? Nah itu dipiting aja satu-satu. Saya khawatir kalau pakai alat, nanti kita juga bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus bertahan, dilempari ngamuk juga tambahan itu. Ada itu alat di Babek itu, di Babek ada ya? Kita punya alat-alat baru kemarin tak lihat itu. Itu memang yang lama nggak dipakai ya silahkan aja. Coba Babek biar keluar dari itu. Atas pernyataan Panglima tersebut menjadikan banyak masyarakat mengkritik statement yang telah banyak beredar di media sosial. Pada kesempatan menyampaikan pesan kepada Bapak Panglima TNI, di mana Bapak menyampaikan bahwasanya untuk memiting para pendemo di Rempang, Pulau Galang, Kepulauan Riau. Kami menyampaikan kekecewaan yang sangat besar kepada Bapak Panglima TNI. Karena Panglima TNI itu lahir dari rahimnya Ibu Pertiwi. Lahir dari rahimnya rakyat. Tidak sepantasnya kalau bicara seperti itu kepada rakyat. Pimpinan politik itu adalah bukan tuan daripada TNI dan Polri. Pimpinan politik itu hanya berganti dalam siklus 5 tahunan. Oleh karenanya, saya berharap pernyataan seperti itu tidak terlontar lagi dari Panglima TNI. Kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, para prajurit, polisi dan TNI, saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak sekalian, di bulan Maulid, di kelahiran Rasulullah ini, pulanglah ke rumah, datang ibu-ibu saudara, tanyakan apakah ketika dia mengandung, apakah ketika dia melahirkan, apakah ketika dia merawat saudara, menjadikan saudara TNI dan Polri, ibu-ibu saudara memerintahkan saudara untuk menyakiti rakyat. Tanyakan kepada ibu saudara, apakah ibu-ibu Anda itu mencita-citakan Anda untuk menyakiti rakyat, untuk mengusir mereka dari tanah airnya? Itu yang harus dipikirkan oleh Panglima TNI, Polri dan para prajurit. Tapi kalau ibu-ibu kalian tidak memerintahkan kalian untuk menjadi jahat kepada rakyat, tidak menjadi jalim kepada rakyat, maka jabatan itu adalah tidak penting. Kepada saudara sahabatku, para prajurit TNI, Panglima TNI, Kapolri, datangilah ibu di kelahiran Rasulullah ini. Ini adalah momen penting untuk bangsa Indonesia. Apakah masuknya para investor itu adalah investasi ataulah... Ingat, umur masyarakat Rempang jauh lebih tua dari Republik Indonesia. Tindakan penggusuran di sana membuktikan bahwa Republik Indonesia adalah kacang yang lupa akan kulitnya. Ada masyarakat yang sudah tinggal di suatu wilayah ratusan tahun lamanya. Lalu, pada suatu ketika, berdiri sebuah negara, di mana di dalam teritorinya ada wilayah tempat tinggal masyarakat tersebut. Seiring berjalannya waktu, para pemimpin negara itu menjalin kerja sama dengan pengusaha agar bisa saling menguntungkan. Suatu ketika, sang pengusaha meminta sebagian wilayah kepada para pemimpin negara untuk memperluas usahanya. Para pemimpin negara langsung memberikannya, tanpa berdiskusi dengan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Maka, hanya ada satu jalan, masyarakat di wilayah tersebut harus diusir. Entah keuntungan apa yang didapat oleh para pemimpin negara, sehingga mereka tega melakukannya. Inilah yang dialami oleh masyarakat Pulau Rempang. Kamis, 7 September 2023. Sebanyak kurang lebih 1.000 aparat gabungan diturunkan ke Pulau Rempang untuk mengawal pemasangan patok dan pengukuran tanah. Mereka mengawal rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City seluas 17.000 hektar. Kelak, daerah tersebut akan menjadi kawasan industri, perdagangan jasa, dan pariwisata.
ribuan masyarakat setempat menolak pengukuran tersebut. Masyarakat khawatir rencana pembangunan Rempang Eco City akan mengancam ruang hidup mereka. Di sana, terdapat permukiman seluas 1.000 hektar dengan total penduduk sekitar 10.000 jiwa. Penolakan ini mendatangkan bencana bagi mereka. Pulau Rempang bersimbah darah, bentrok tak terelakkan, dan aparat menganggap penolakan warga sebagai jenderang perang. Aparat memukuli warga yang tak bersalah sampai penuh luka. Belum puas, aparat menembakkan gas air mata. Celakanya, gas air mata itu masuk ke sekolah dan membuat belasan siswa pingsan. Ada apa ini? Bukankah aparat harusnya melindungi masyarakat? Batin saya setelah melihat video mengerikan yang meliput kejadian di Pulau Rempang. Harapannya agar kasus ini dipahami sebagai pengosongan lahan dan bukan penggusuran, karena lahan tersebut memang akan digunakan oleh pemegang haknya. Komentar Menko Polhukam setelah dimintai keterangan